Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Zahra, NIM 272000012 dari kelas 4C Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ini untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Ibu Devina Palian, MPD, dari mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya semua? Sudah semangat belum untuk belajar pada hari ini? Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Sapira hadir, Ridho hadir, Fadil hadir. Semuanya hadir ya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat dari makhluk hidup yaitu bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Ada yang terbang, merayap, berlari, berjalan, dan berenang. Di sistem gerak pada hewan ini, kita akan membahas tentang gerak hewan di air, gerak hewan di darat, dan gerak hewan di udara. Dan satu lagi, kita akan membahas tentang struktur tubuh dari hewan di air, hewan di darat, dan hewan di udara. Pertama, kita akan membahas tentang gerak hewan di air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Siapa yang tahu bagaimana hewan bergerak di air? Betul, dengan cara berenang. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Contoh hewan yang hidup di air yaitu ada ikan. Organ gerak ikan yang digunakan untuk berenang yaitu adalah sirip. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Gerak hewan di darat. Pada hewan darat, ia bergerak menggunakan kakinya dengan cara berjalan. Hewan-hewan ini memiliki otot serta tulang yang kuat sehingga memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat. Namun, massa tubuh juga mempengaruhi pergerakan hewan di darat. Misal, kijang dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan gajah. Gerak hewan di udara. Pada gerak hewan di udara ini, ia menggunakan sayapnya untuk bergerak dengan cara terbang. Salah satu contoh hewannya yaitu ada burung. Hewan-hewan di udara harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Sayap burung yang tersusun dari tulang yang kuat dan ringan. Ia memiliki bentuk melengkung sehingga udara mengalir pada bagian atas sayap dengan lebih cepat dibandingkan di bagian bawahnya. Hal ini menghasilkan gaya angkat dan daya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur tubuh hewan air, darat, dan udara. Pertama, hewan air. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang hewan yang hidup di air. Adapun struktur tubuh dari hewan yang hidup air adalah 1. Tengkorak, 2. Rongga mata, 3. Tulang belakang, 4. Sirip, 5. Sirip ekor, 6. Sirip belakang, 7. Sirip perut, 8. Tulang rusuk, dan 9. Sirip dada, dan terakhir 10. Rongga insang. Hewan darat. Akhir yaitu adalah struktur tubuh dari hewan darat. Yang pertama ada tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, tulang kaki belakang, tulang publik, tulang ekor, tulang panggul, tulang pangkal paha, dan yang terakhir yaitu ruas tulang belakang.
hewan udara. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang struktur tubuh dari hewan yang ada di udara, yaitu burung. Yang pertama yaitu ada rahang, yang kedua itu ada rongga mata, yang ketiga yaitu ada tengkorak, yang keempat adalah tulang sayap, yang kelima adalah sayap, yang keenam yaitu ulna, yang ketujuh yaitu ada radius, yang kedelapan yaitu humerus, yang kesembilan tulang panggul, yang ke-10 tulang paha, yang ke-11 tulang kaki, yang ke-12 yaitu ada tulang jari kaki, yang ke-13 yaitu ada tulang kering, yang ke-14 yaitu ada tulang dada, yang ke-15 yaitu ada tulang rusuk, dan yang terakhir yaitu tulang leher. Dikarenakan waktu kita sudah habis, Ibu mau ngasih tugas nih. Buatlah fungsi dari struktur tubuh hewan air, udara, dan darat. Adapun kesimpulan kita pada hari ini bahwa hewan itu bergerak dengan berbagai macam cara. Ada yang berlari, berjalan, berenang, maupun terbang. Nah, hewan air bergerak dengan menggunakan siripnya, yaitu dengan cara berenang. Dan hewan darat menggunakan kakinya untuk berjalan. Dan hewan udara menggunakan sayapnya untuk terbang. Sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.